Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama Geti Utami, yang kedua Gustiara Lenggani, yang ketiga Mega Pratiwi, dan yang terakhir Mia Marianda. Nah, di sini kami akan memaparkan materi mengenai integral Riemann dalam mata kuliah Analisis Real 2 yang diampu oleh Bapak Azin Taufik MPD, Pendidikan Matematika Universitas Kuningan. Dan semoga pemaparan kami kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geti Utami. Di sini saya akan menjelaskan integral Riemann. Yaitu pengertiannya telah diketahui bahwa jika fungsi f di a, b di mana a, b itu bilangan real, terbatas dan p partisi pada a, b, maka berakibat L, F, P lebih kecil sama dengan S, F, P lebih kecil U, F lebih kecil sama dengan F, U, F, P. G, F, dan B Riemann menggunakan S, F, P untuk menyusun integralnya. Definisi 1.1.1 integral Riemann fungsi f a, b di mana a, b itu bilangan real. Dikatakan terintegral Riemann pada a, b jika ada bilangan a, sehingga untuk setiap bilangan epsilon lebih besar dari 0, terdapat bilangan delta lebih besar dari 0. Sehingga jika P sama dengan A sama dengan X0, X1, Xn sama dengan B. Partisi A, B dengan nilai mutlak P kurang dari delta. Berakibat nilai mutlak A kurangi S, F, V sama dengan nilai mutlak A jumlah N, I sama dengan Fxi dikali delta I X kurang dari epsilon. A disebut nilai integral Riemann fungsi f pada a, b. Perlu diingat bahwa pengambilan xi anggota nilai mutlak xi kurangi 1, xi kurung kurawal, sebarang dan nilai mutlak p sama dengan maksimal delta i xi i sama dengan 1, 2, n. Selanjutnya, menurut definisi 1.1.1, fungsi f terintegral Riemann pada a, b jika dan hanya jika limit s, p di mana nilai mutlak menuju 0 sama dengan limit jumlah Fxi kali delta Ix di mana nilai mutlak menuju 0 sama dengan A. Nah, di sini ada contoh, diberikan fungsi fx sama dengan x dengan 2 x lebih besar dari 2 dan x kurang dari 6. Akan dihitung integral batas atas 6, batas bawah 2, x dx dengan menggunakan definisi integral tertentu. Partisi interval 2,6 menjadi n subinterval
dengan menggunakan partisi 2 sama dengan X0, X1, X2, titik-titik, Xn sama dengan 6. Dengan 2 sama dengan X0 kurang dari X1 kurang dari X2 kurang dari titik-titik kurang dari Xn sama dengan 6. Diperoleh sub interval 2 sama dengan X0, X1, kurung kurawal X1, X2, kurung kurawal, tutup kurawal, titik-titik, kurung kurawal, X1 kurangi 1, xi kurangi 1, xi, kurung tutup, titik-titik, xn kurangi 1, xn sama dengan 6. Panjang masing-masing sub interval dibuat sama, yaitu delta xi sama dengan 6 dikurangi 2 per n, yaitu terdapat 4 per n, i sama dengan 1, 2, titik-titik, n. Diambil titik-titik xi dengan xi sama dengan x1, i sama dengan 1, 2, titik-titik, n. Dan dibentuk jumlahan batas dengan nilai batas atas n dengan nilai batas bawah i sama dengan 1, fxi kali delta xi sama dengan fx1 dikali delta x1 ditambah titik-titik ditambah fxn dikali delta xn. Dioperasikan lagi atau dijabarkan, fx1 dikali delta x1 ditambah titik-titik ditambah fxn dikali delta xn. Dijabarkan lagi, x1 dikali delta x1 ditambah x2 dikali delta x2 ditambah titik-titik ditambah xn dikali delta xn. Dijabarkan lagi, kurung kurawal 2 ditambah 4 per n dikali 4 per n ditambah 2 dikali 4 per n dikali 4 per n ditambah titik-titik ditambah kurung buka kurawal 2 ditambah n dikali 4 per n kurung tutup kurawal dikalikan lagi 4 per n. Nah, terus ini dioperasikan atau dijabarkan lagi, 4 per n-nya itu dikeluarkan. Jadi, kurung buka kurawal 2 ditambah 4 per n, kurung tutup, ditambah kurung buka 2 ditambah 2 dikali 4 per n, kurung tutup, ditambah titik-titik, ditambah kurung buka 2 ditambah n dikali 4 per n, kurung tutup, kurung kurawal. Terus dijabarkan lagi atau dioperasikan, 4 per n dikali 2 kurung kurawal kurung buka 1 ditambah 2 per n kurung tutup ditambah kurung buka 1 per
1 ditambah 2 dikali 2 per N kurung tutup ditambah titik-titik ditambah kurung buka 1 ditambah N kali 2 per N kurung tutup kurung kurawal. 4 kali 2 itu 8 per N. Nah, dioperasikan 8 per N itu kurung kurawal N ditambah kurung buka 1 ditambah 2 ditambah titik-titik ditambah N kurung tutup dikalikan 2 per N sama dengan 8 per N kurung kurawal N ditambah N kali N tambah 1 per 2 dikali 2 per N. Dijabarkan lagi 8 per N dikali 2 atau di kurung kurawal 2 per N ditambah 1. Nah, dijabarkan atau dioperasikan hasilnya 16. 8 kali 2 itu 16 N ditambah 8 kali 1 8 per N. Sehingga integral batas atas 6 dan batas bawah 2 X dx limit jumlah dengan nilai atas N dengan nilai bawah I f x I delta x I sama dengan inputnya itu menuju delta xi menuju 0 dan ekuivalen dengan menuju hingga limit 16N dikurangi 8 per N sama dengan 16, di mana delta xi menuju 0 dan ekuivalen dengan N menuju tak hingga. Oke, di sini definisi 1.1.2 diberikan P dan P partisi pada A, B, partisi P disebut penghalus dari P jika P subset dari P. Contoh kedua diberikan interval I sama dengan 0,1, berikut ini adalah partisi pada I. P1 sama dengan 0,1 per 4, 1. P2 sama dengan 0,1 per 3, 1 per 2, 1. Kurung kurawal tutup. P3 sama dengan kurung kurawal buka 0,1 per 4, 2 per 4, 3 per 4, 1. Kurung tutup kurawal, 4 P4 sama dengan kurung buka kurawal 0,1 per 6, 2 per 6, 3 per 6, 4 per 6, 5 per 6, 1. Kurung tutup kurawal, P5 sama dengan kurung buka kurawal 0,1 per 8, 2 per 8, 3 per 8, 4 per 8, 5 per 8, sampai 7 per 8, 1. Dari dihitung bahwa nilai mutlak P1 sama dengan 3 per 4, nilai mutlak P2 sama dengan 1 per 2, nilai mutlak P3 sama dengan 1 per 4. P5 merupakan penghalus dari P2 sebab P3 subset dari P5, tetapi P5 bukan penghalus dari P2 maupun P4 sebab P2 bukan subset dari P5 dan P4 bukan subset dari P5. Di sini kita lanjut definisi 1.1.3. Diberikan fungsi f
A, B, di mana A, B itu bilangan real, terbatas, dan partisi P pada A, B. Yang pertama, jumlahan Riemann atas fungsi f terhadap partisi P ditulis U, F, P didefinisikan sebagai U, F, P sama dengan jumlah dengan nilai atas N dengan nilai bawah I sama dengan 1 M dikalikan delta XI. Yang kedua, jumlahan Riemann tengah fungsi f terhadap partisi P ditulis S, F, P didefinisikan S, F, P sama dengan jumlah dengan nilai atas N dengan nilai bawah I sama dengan 1 M F XI dikalikan delta XI. Yang ketiga, jumlah Riemann bawah fungsi f terhadap partisi P disebut L, F, P didefinisikan sebagai L, F, P sama dengan jumlah dengan nilai atas N dengan nilai bawah I sama dengan MI dikalikan 16 XI. Contoh, diberikan fx nilai x ditambah 2, 0, min x pangkat 2 kurangi 2. Nilai x tambah 2, x di mana x lebih besar dari min 2 dan x kurang dari 0. 0, x sama dengan 1. Min x di mana x lebih besar dari 0 dan x kurang dari sama dengan 1. X pangkat 2, di mana x lebih besar dari 1, x kurang dari sama dengan 3. Dan partisi P sama dengan min 2, 0, 1, 3. Hitung U, F, P dan L, F, P. Jawab, M1 sama dengan supremum fx di mana x lebih besar dari x0 kurang dari x1 sama dengan supremum fx di mana x lebih besar dari min 2 kurang dari 0 sama dengan supremum 0 di mana x lebih besar dari min 2 kurang dari 0 sama dengan 0. M2 sama dengan supremum fx di mana x lebih besar dari x1 kurang dari x2 sama dengan supremum fx di mana x lebih besar dari 0 kurang dari 1 sama dengan supremum min x di mana x lebih besar dari 0 kurang dari 1 sama dengan min 1. M2 sama dengan supremum fx di mana x lebih besar dari x2 kurang dari x3 sama dengan supremum fx di mana x lebih besar dari 1 kurang dari 3 supremum x pangkat 2 kurangi 2 di mana x lebih besar dari 1 kurang dari 3 sama dengan 7. Sehingga UF
P sama dengan jumlah nilai atas N dengan bawah I sama dengan 1 M dikalikan delta X. Yang ini. Terus sama dengan jumlah dengan nilai atas 3 dan nilai bawah I sama dengan 1 MI kali delta XI sama dengan M1 dikali delta X1 ditambah M2 dikali delta X2 ditambah M3 dikali delta X3 sama dengan 2 dikali 0 kurangi 1 tambah 7 nya itu hasil dari M1, M2, dan M2 yang hasil akhir ya. Jadi 2 kali 0 itu 0, 2 kali min 1 itu min 2, 2 dikali 7 itu 14. Jadi 0 dikurangi 2 ditambah 14 hasilnya itu 12. Nah, sekarang ke infimum. M1 sama dengan infimum Fx di mana X lebih besar dari X0 kurang dari X1 sama dengan infimum Fx di mana X lebih besar dari min 2 kurang dari 0 sama dengan infimum X ditambah 2 di mana X lebih besar dari min 2 kurang dari 0 sama dengan 0. M2 sama dengan infimum Fx di mana X lebih besar dari X1 kurang dari X2 sama dengan infimum Fx di mana X lebih besar dari 0 kurang dari 1 sama dengan infimum 0 di mana X lebih besar dari 0 kurang dari 1 sama dengan 0. M2 infimum Fx di mana X lebih besar dari X2 kurang dari X3 sama dengan infimum Fx. X lebih besar dari 1 kurang dari 3 infimum min X di mana X lebih besar dari 1 kurang dari 3 sama dengan min 1. Sehingga L mana sih? Bentar ya, maaf ya. Nah, yang ini. Sehingga L, F, P sama dengan jumlah nilai atas N dengan bawah I sama dengan 1M I dikali delta XI. Jumlah sama dengan jumlah dengan nilai atas 3 dengan bawah I sama dengan 1 dengan M I dikali delta XI sama dengan M1 dikali delta X1 ditambah M2 dikali delta X2 ditambah M3 dikali delta X3 sama dengan 2. Nah, yang hasilnya ini 0 tambah 0 dikurangi 1 itu hasilnya ada yang di infimum akhir ya. Jadi sama dengan 0, 2 kali 0 itu 0, 2 kali 0 itu 0, jadi 0 tambah 0. Sekarang 2 kali min 1 itu min 2. Jadi 2 ditambah 0 ditambah 0 dikurangi 2 sama dengan min 2. Sekarang teorema 1.1.4 diberikan fungsi f
A, B, di mana A, B itu bilangan real terbatas. Untuk setiap partisi P pada A, B berlaku M B kurangi A lebih kecil sama dengan L F, P lebih kecil sama dengan S F, P lebih kecil sama dengan U F, P lebih kecil sama dengan M B kurangi A. Bukti dari lemma didapat M dikali delta X1 lebih kecil sama dengan M kali delta X1 MI dikali delta XI lebih kecil sama dengan Fxi dikali delta Xi lebih kecil sama dengan MI dikali delta Xi lebih kecil sama dengan M kali delta Xi setiap I. Jika hasil ini dijumlahkan, maka akan didapat jumlah atau sigma, batas atasnya N, batas bawahnya I sama dengan 1, sama dengan M kali delta Xi lebih kecil dari sigma, batas atas N, batas bawahnya I sama dengan 1 M I kali delta Xi lebih kecil sama dengan sigma N, batas atas, batas bawahnya I sama dengan 1 Fxi dikali delta Xi lebih kecil sama dengan sigma atau jumlah, batas atas N, batas bawah I sama dengan 1 MI kali delta Xi sama dengan lebih kecil dari sama dengan batas atas atau jumlah batas atas N, batas bawah I sama dengan 1 M dikali delta Xi. Itu terdapat bintang. Oke, ditandai bintang. Nih, tandain bintang. Jadi sigma batas atas N, batas bawah I sama dengan 1, M dikali delta Xi sama dengan M sigma batas atas N, batas bawah I tambah I sama dengan 1 delta Xi sama dengan M diuraikan X1 kurangi X0 ditambah X2 kurangi X1 ditambah titik-titik ditambah Xn kurangi Xn kurangi 1 sama dengan M Xn kurangi X0 sama dengan M B kurangi A. Dari bintang didapat M B kurangi A lebih kecil sama dengan L F, P lebih kecil sama dengan S F, P lebih kecil sama dengan U F, P lebih kecil sama dengan M B kurang P. Misalkan dibentuk pi di mana P partisi pada A, B, maka dari teorema 1.1.4 didapat L F, P lebih kecil sama dengan M B kurangi A. Setiap P anggota pi dan U F, P lebih besar dari M B kurangi A setiap P anggota pi. Oleh karena L F, P di mana P
anggota pi. Terbatas ke atas, maka supremum P elemen atau anggota pi LF, P ada dan karena UF, P di mana P anggota dari pi. Terbatas ke bawah, maka infimum P anggota atau elemen pi LF, P ada. Definisi 1.1.5. Yang pertama itu integral Riemann, bahwa fungsi f ditulis integral batas atas b batas bawah min a fx dx didefinisikan sebagai integral batas atas b batas bawah min a fx dx sama dengan supremum p elemen atau anggota pi LF, P sama dengan supremum P anggota pi sigma batas atas n batas bawah i sama dengan 1 mi dikali delta xi. Yang kedua integral Riemann atas fungsi f ditulis integral batas atas min b batas bawah a fx dx didefinisikan sebagai integral batas atas min b batas bawah a fx dx sama dengan infimum p elemen pi l f, p sama dengan infimum p elemen atau anggota pi sigma batas atas n batas bawah i sama dengan mi kali delta xi. Yang ketiga fungsi f dikatakan terintegral Riemann pada a, b jika integral batas atas b batas bawah min a fx dx sama dengan batas atas min b integral batas atas min b batas bawah a fx ds. Notasinya f a, b. Nilai integralnya integral batas atas b batas bawah a fx dx sama dengan integral batas atas a batas atas b batas bawah min a fx dx sama dengan integral batas atas min b batas bawah a fx dx. Contohnya nomor 1 diberikan fungsi fx sama dengan c. C-nya itu konstanta. Apakah f anggota real a, b? Jika iya tentukan nilainya. Untuk sembarang partisipe anggota atau elemen pi didapat mi sama dengan c, m besar i sama dengan c. Setiap i uf, p sama dengan sigma batas atas n batas bawah i sama dengan 1 m besar dikali delta xi terus sama dengan sigma lagi batas atas n batas bawah i sama dengan 1 c dikali delta xi sama dengan c sigma batas atas n batas bawah i sama dengan 1 dikali delta xi sama dengan c b kurangi a dan l f, p sama dengan sigma batas atas n batas bawah i sama dengan 1 m dikali delta xi, m-nya kecil sedangkan yang tadi m-nya besar.
sama dengan sigma batas atas N batas bawah I sama dengan 1 C kali delta X sama dengan C sigma batas atas N batas bawah I sama dengan 1 delta XI sama dengan C B kurangi A. Maka integral batas atas B batas bawah min A fx dx sama dengan supremum P elemen atau anggota Pi L F, P sama dengan supremum P elemen Pi atau anggota Pi C B kurangi A sama dengan C B kurangi A dan integral batas atas B negatif batas bawah A fx dx sama dengan infimum P elemen Pi atau anggota Pi U F, P sama dengan infimum P anggota Pi C kurung buka B kurangi A sama dengan kurung tutup sama dengan C kurung buka B kurangi A kurung tutup titik. Jadi integral batas atas B batas bawah negatif A fx dx sama dengan integral batas atas B batas bawah min A fx dx sama dengan C kurung buka B kurangi A sehingga F elemen R A, B dan F dan integral B batas atas B integral batas atas B batas bawah A fx dx sama dengan C kali B kurangi A. Sedangkan nomor 2 diberikan fungsi Gx sama dengan nilai 1, 0. Nilai 1, X elemen atau anggota Q irisan A, B. Sedangkan 0, X elemen atau anggota R kurangi Q irisan A, B. Apabila G elemen A, B, jika ya tentukan nilai. Ambil sembara partisi P pada A, B. Oleh karena itu subinterval XI kurangi 1, XI, I sama dengan 1, 2, 3, titik-titik, N memuat bilangan rasional dan irasional, maka M1 sama dengan 0, M besar bukan M1 berarti itu MI sama dengan 0, M besar I sama dengan 1, setiap I. Integral batas atas B batas bawah min A Gx dx sama dengan supremum P elemen Pi L G, P sama dengan supremum P elemen Pi kurung buka 0 kurung tutup sama dengan 0 dan integral batas atas min B batas bawah A Gx dx sama dengan infimum P elemen Pi U G, P sama dengan infimum P elemen Pi kurung kurawal kurung buka B kurangi A kurung tutup kurung kurawal tutup sama dengan B kurangi kurung buka B kurangi A kurung tutup. Oleh karena itu integral batas atas B batas bawah min A Gx dx tidak sama dengan integral batas atas min B
batas bawah A, Gx, Dx, maka G bukan anggota atau bukan elemen R, A, B. Teorema 11.6, jika f integral Riemann pada A, B, maka nilai integralnya tunggal. Nah, buktinya jika A1 dan A2 nilai integral Riemann fungsi f pada A, B, maka untuk sembarang bilangan epsilon lebih besar 0, terdapat bilangan delta 1 lebih besar 0 dan delta 2 lebih besar 0. Sehingga jika P1-nya sama dengan A, A-nya itu bisa X0, X1, dan Xn sama dengan B, dan P2-nya yaitu A-nya sama dengan Y0, Y1 sampai Yn sama dengan B. Partisi pada A, B dengan mutlak P-nya. P1-nya itu kurang dari delta 1 dan P2 mutlak dari P2 kurang dari delta 2 berturut-turut. Berakibat mutlak A1 dikurang sigma I sampai N, I sama dengan 1, dikalikan dengan fungsi integral atas, yaitu fxi bintang segitiga ix kurang dari epsilon per 3, dan mutlak A2 yaitu A2 dikurang sigma K sampai M, K-nya sama dengan 1, F dikalikan fungsi integral bawahnya yaitu F YK bintang segitiga K Y kurang dari epsilon per 3. Diambil deltanya itu sama dengan min D delta 1 delta 2. Partisinya P sama dengan A sama dengan Z0 Z1 sampai Zn sama dengan B, dengan mutlak P-nya kurang dari delta dan Zi bintangnya anggota dari Zi dikurang 1 dan Zi. Karena P-nya mutlak kurang dari delta I-nya itu bisa 1, 2, maka diperoleh mutlak A1 dikurang A2 kurang dari sama dengan mutlak A1-nya itu sigma I sampai delta I-nya sama dengan 1 dan fxi bintang AIZ ditambah mutlak sigma I sampai delta I-nya sama dengan 1 fxi bintang segitiga IZ dikurang A2 kurang dari epsilon per 3 ditambah epsilon per 3 kurang dari epsilon, yang berarti A1 sama dengan A2 dan buktinya selesai. Menurut definisi 1.1 dan teorema 1.1.6, jika fungsi f integral Riemann pada A, B dengan nilai integral Riemann-nya A yang biasa ditulis dengan A sama dengan R, batas atasnya A sampai batas bawahnya B, F sama dengan R integral A sampai B fx dx, berarti tunggal. Teorema 1.1.7, jika fungsi f-nya itu A, B anggota dari bilangan real integral Riemann pada A, B, maka f terbatas pada A, B. Buktinya, andaikan fungsi f tak terbatas ke atas pada A, B, maka untuk setiap bilangan aslinya n terdapat Tn anggota dari A, B, sehingga f Tn kurang dari n. Untuk setiap partisinya P sama dengan A-nya itu sama dengan X0, X1 sampai Xn sama dengan B. Tentukan Tn anggota dari Xk dikurang 1 dan Xk untuk suatu K, dan oleh karena itu himpunannya F sama dengan SFP
P dan P-nya itu anggota dari si V, A, B. Tak terbatas ke atas sebab XK bintangnya dapat dipilih sama-sama dengan TN jika TN-nya anggota dari XK-1 dan XK. Hal ini berarti limit X, F, P, P mutlaknya mendekati 0 sama dengan kurang lebih plus tak terhingga. Tak ada yang dengan kata lain fungsi f tak terintegral Riemann pada A, B. Bukti sejalan apabila diandaikan f tak terbatas ke bawah. Selanjutnya teorema 1.1.8 atau kriteria Cauchy. Diketahui fungsi f A, B R-nya terbatas, fungsi f integral Riemann pada A, B jika dan hanya jika untuk setiap bilangannya epsilon lebih besar 0, terdapat bilangan delta lebih besar 0, sehingga jika P1 dan P2 partisi pada A, B dengan mutlak P1 kurang dari delta dan mutlak P2 kurang dari delta, berakibat mutlak S, F, P1 dikurang X, S, F, P2 kurang dari epsilon. Nah, buktinya syarat perlu. Jika F integral Riemann pada A, B, maka ada bilangan A sehingga setiap bilangan epsilon lebih besar 0, terdapat bilangan delta lebih besar 0. Sehingga jika P partisi pada A, B dengan mutlak P-nya kurang dari delta, berakibat X, S, F, P dikurang A. Nah, kurang dari epsilon per 2. Nah, diambil sebarang dua partisi P1 dan P2 pada A, B dengan mutlak P1-nya kurang dari delta dan mutlak P2-nya kurang dari delta, diperoleh mutlak S, F, P1 dikurang S, F, P2 kurang dari sama dengan mutlak S, F, P1 dikurang A ditambah A dikurang mutlak A dikurang S, F, P2 kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2. Syarat cukup menurut yang diketahui untuk bilangan 1 terdapat bilangan delta dikurang 0 sehingga jika P1 dan P2-nya masing-masing partisi pada A, B dengan mutlak P1-nya kurang dari delta dan mutlak P2-nya kurang dari delta, berakibat mutlak S, F, P1 dikurang S, F, P2 kurang dari 1. Tulis V sebagai koleksi semua partisi P pada A, B dengan mutlak P-nya kurang dari delta. Untuk setiap P anggota dari si V diambil P0 kurang dari V. P0 anggota dari V tetap untuk setiap P anggota dari V. Diperoleh mutlak S, F, P dikurang S, F, P0 kurang dari 1 atau S, F, P0 dikurang 1 kurang dari S, F, P kurang dari S, F, P0 tambah 1 plus 1. Jadi himpunan bilangan nyata bilangan nyatanya SF sama dengan SF, P P-nya itu anggota dari si V terbatas. Jika anggota SF banyaknya hingga, maka F merupakan fungsi tangga dan oleh karena itu F terintegral Riemann pada A, B. Jika fungsi f-nya bukan fungsi tangga, maka SF merupakan himpunan bilangan terbatas yang banyak anggotanya tak hingga. Menurut teorema Bolzano-Weierstrass, SF mempunyai paling sedikit atau satu titik limit. Namakan titik limit itu A. Hal ini berarti untuk setiap bilangan epsilon lebih besar 0 terdapat P anggota dari si V. S, F, P anggota dari SF sehingga mutlak A dikurang S, F, P kurang dari epsilon. Dengan kata lain, terbukti fungsi F
terintegral Riemann pada A, B. Selanjutnya teorema 1.1.9. Fungsi f terintegral Riemann jika dan hanya jika f terintegral der Box pada selang tertutup yang sama. Lebih lanjut, R integral lebih besar 0 terdapat P anggota dari CV. S, F, P anggota dari SF sehingga mutlak A dikurang S, F, P kurang dari epsilon. Dengan kata lain, terbukti fungsi F terintegral Riemann pada A, B. Selanjutnya teorema 1.1.9. Fungsi f terintegral Riemann jika dan hanya jika f terintegral der Box pada selang tertutup yang sama. Lebih lanjut, R integral A sampai B f sama dengan D integral A sampai B f. Buktinya, syarat perlu jika fungsi f terintegral Riemann pada A, B, maka f ada bilangan A sama dengan R anggota A R integral A sampai BF, sehingga untuk setiap bilangan epsilon lebih besar 0 terdapat bilangan delta lebih besar 0. Dan jika P-nya sama dengan A-nya itu X0, X1 sampai Xn sama dengan B, partisi pada A, B dengan mutlak P-nya kurang dari delta berakibat mutlak A dikurang S, F, P sama dengan mutlak A dikurang sigma I sampai N, I-nya mendekati sampai sama dengan 1, F, X, I dikalikan X kurang dari epsilon per 2 atau A dikurang sigma epsilon per 2 kurang X kurang dari S F, P kurang dari A tambah epsilon per 2. Perlu diingat bahwa pemilihan X I bintang anggota dari XI dikurang 1 XI sembarang karena M kecil I-nya itu sama dengan inf Fx, X-nya anggota dari XI dikurang 1 dan XI. Dan M besar I-nya itu sub Fx, X-nya juga sama anggota dari XI dikurang 1 dan XI. Maka untuk setiap I-nya itu 1, 2, 3 sampai N dapat dipilih X1 aksen dan XI double aksen anggota dari XI dikurang 1 dan XI, sehingga F aksen XI dikurang epsilon per 3 kali B dikurang A anggota dari M kecil I. M kecil MI dan M besar MI kurang dari F double aksen XI ditambah epsilon per 3 kali B kurang A. Setelah dikalikan dengan segitiga IX kemudian dijumlahkan, diperoleh SF, P kurang dari epsilon per 3 kurang dari L F, P dan U F, P kurang dari S F, P ditambah epsilon per 3. Oleh karena itu, S, F, P kurang dari epsilon per 3 kurang dari L, F, P kurang dari sama dengan U, F, P kurang dari S, F, P ditambah epsilon per 3 yang berakibat U, F, P kurang dari L, F, P kurang dari epsilon per 3 ditambah epsilon per 3 kurang dari epsilon, atau fungsi f-nya terintegral der Box pada A, B.
Syarat cukup karena F terintegral dari box pada selang A, B, maka untuk bilangan epsilon lebih besar 0, terdapat partisi P pada A, B, sehingga berlaku U F, P dikurang L F, P kurang dari epsilon. Tetapi telah diketahui bahwa L F, P kurang dari sama dengan D integral A sampai B fungsinya F kurang dari sama dengan U F, P dan L F, P kurang dari sama dengan S F, P kurang dari sama dengan U F, P. Berdasarkan 3 ketidaksamaan terakhir dapat disimpulkan bahwa mutlak D integral A sampai B F dikurang S F, P kurang dari epsilon, yang berarti bahwa fungsi F terintegral Riemann pada A, B dan R. R itu integral A sampai B F sama dengan A sama dengan D integral A sampai B F. Nah, selanjutnya teorema 1.1.10. R, A, B merupakan ruangan linear atau I kali E. Untuk setiap D alfa anggota dari R dan F G anggota dari A, B berakibat alfa F tambah G anggota dari R, A, B. Lebih lanjut, yang pertama yang I, integral A sampai B, alfa dikali F sama dengan alfa dikali integral A sampai B, F. Yang kedua, integral A sampai B, F tambah G sama dengan integral A, B, F tambah integral A, B, G. Kita buktikan. Karena F, G anggota dari R, A, B, maka menurut teorema 1.1.7, fungsi F dan fungsi G masing-masing terbatas pada A, B. Dinamakan M besar F sama dengan sub mutlak Fx, X-nya itu anggota dari A, B, dan MG-nya itu sub mutlak Gx, X-nya sama anggota X-nya anggota dari A, B, dan M-nya itu sama dengan maksimal mutlak alfa, MF, MG, dan 1. Karena F, G anggota dari R, A, B, maka untuk bilangan epsilon lebih besar 0, terdapat bilangan delta lebih besar 0. Sehingga jika P partisi pada A, B dengan mutlak P-nya kurang dari delta, berakibat mutlak integral A sampai B, F dikurang S, F, P kurang dari epsilon per M besar tambah 1, dan mutlak integral A sampai B, G kurang dari S, F, P kurang dari epsilon per M tambah 1. Selanjutnya diperoleh mutlak yang pertama, mutlak alfa dikali integral A kali B, F dikurang S alfa F, P sama dengan integral alfa dikali integral A sampai B, F kurang dari F dikurang alfa, S-nya sama F, P sama dengan karena alfa itu konstanta, jadi bisa dikedepankan. Jadi sama dengan mutlak alfa dikalikan dengan mutlak integral A sampai B, F dikurang D, F, P kurang dari mutlak A dikalikan dengan epsilon per M tambah 1 sama dengan epsilon. Dengan kata lain, terbukti bahwa alfa dikali F anggota dari A, B, dan integralnya A sampai B, alfa dikali F sama dengan alfa dikali integral A sampai B dan F. Nah, yang kedua, mutlak
mutlak A sampai BF ditambah mutlak A sampai BG dikurang S F tambah G, P. Sama dengan integralnya yaitu mutlak integral A sampai BF ditambah integral A sampai BG dikurang S F, P ditambah S G, P. Nah, kurang dari mutlak integral A sampai BF dikurang S F, P ditambah mutlak integral A sampai BG dikurang S G, P. Kurang dari epsilon per M tambah 1 ditambah epsilon M tambah 1 kurang dari 2 epsilon. Dengan kata lain, terbukti bahwa F tambah G anggota A, B dan integral A sampai B F tambah G sama dengan integral A sampai B F ditambah integral A sampai B G. Jika fungsi f terbatas dan fx-nya sama dengan 0 untuk setiap x anggota dari A, B kecuali di beberapa titik, maka fungsi f terintegral dan integralnya integral A sampai B F sama dengan 0. Dengan menggunakan hasil tersebut akan dibuktikan teorema di bawah ini. Teorema 1.1.11. Jika F anggota dari A, B, fungsi G-nya terbatas pada A, B dan Gx-nya sama dengan Fx kecuali di beberapa titik, maka G anggota dari A, B dan integralnya A sampai B, G sama dengan integral A sampai B, F. Buktinya, karena fungsi G terbatas pada A, B dan Gx-nya sama dengan Fx untuk setiap X anggota dari A, B kecuali di beberapa titik, maka fungsi H sama dengan F dikurang G mempunyai sifat terbatas pada A, B dan Hx-nya sama dengan 0 untuk setiap X anggota dari A, B kecuali di beberapa titik. Oleh karena itu, fungsi H terintegral dan integralnya A sampai B H dikurang 0 atau sama dengan integral A sampai B F dikurang G atau sama dengan integral A sampai B F dikurang integral A sampai B G sama dengan yaitu 0. Maka integral A sampai B sama dengan integral A sampai B G sama dengan integral A sampai B F. Contohnya diberikan fungsi fx sama dengan gx dengan x-nya lebih besar sama dengan A, x-nya kurang dari sama dengan B. Akan ditunjukkan bahwa integral A sampai G fungsinya G dan integral A sampai B fungsinya F. Buktinya misal fungsinya Hx sama dengan Fx dikurang Gx sehingga integral A sampai B Hx dx sama dengan integral A sampai B sama dengan 0 dx dikalikan dx. Nah, integral yang selanjutnya integral A, B, Fx dikurang Gx, dx sama dengan 0. Nah, jadi sigma I sampai N sama dengan 1, Fxi bintang dikurang Gxi bintang dikali sigma Xi sama dengan 0. Dikali segitiga xi sama dengan 0. Sigma i sampai n sama dengan 1 fxi bintang dikali segitiga xi dikurang sigma i sampai n sama dengan 1 gxi bintang dikali segitiga xi sama dengan 0. Sama dengan sigma i sampai n, i-nya sama dengan 1 fxi dikali fxi bintang dikali segitiga xi sama dengan sigma i sampai n sama dengan 1 gxi bintang dikali segitiga xi. Maka
integral A sampai B fx dx akan sama dengan integral A bgx dx. Teorema 1.1.12. Jika F elemen dari selang tertutup A, B dan Fx lebih besar atau sama dengan 0 untuk setiap X elemen dari selang tertutup A, B, maka integral dari batas bawah A batas atas B F lebih besar atau sama dengan 0. Pembuktiannya, karena Fx lebih besar atau sama dengan 0 untuk setiap X elemen dari selang tertutup A, B dan F elemen dari real selang tertutup A, B, maka untuk setiap partisi P sama dengan selang tertutup A sama dengan X0, X1 dan seterusnya sampai dengan Xn sama dengan B. Pada selang tertutup A, B diperoleh M dalam kurung B dikurangi dengan A lebih besar atau sama dengan 0 kurang dari atau sama dengan L F memetakan P kurang dari atau sama dengan S di mana F memetakan P kurang dari atau sama dengan U di mana F memetakan ke P kurang dari atau sama dengan M dalam kurung B dikurangi A dengan M sama dengan if Fx memetakan X elemen dari selang tertutup A, B dan M adalah sub Fx memetakan X elemen dari selang tertutup A, B. Hal ini berakibat limit mutlak P mendekati 0, S memetakan P lebih besar atau sama dengan 0 sama dengan integral dari batas bawah A batas atas B F. Yaitu teorema 1.1.13. Jika Fg elemen dari real selang tertutup A, B dan Fx kurang dari atau sama dengan Gx untuk setiap X elemen dari selang tertutup A, B, maka integral dari batas bawah A batas atas B F kurang dari atau sama dengan integral dari batas bawah A batas atas B G. Untuk pembuktiannya, dibentuk fungsi H sama dengan G dikurangi F. Mudah dipahami bahwa H elemen dari real selang tertutup A, B dan Hx lebih besar atau sama dengan 0 untuk setiap X elemen dari selang tertutup A, B. Menurut teorema 1.1.12 diperoleh integral dari batas bawah A batas atas B H lebih besar dari atau sama dengan 0 akan sama dengan integral dari batas bawah A batas atas B G dikurangi dengan F. Maka integral dari batas bawah A batas atas B G dikurangi dengan integral batas bawah A batas atas B F. Atau terbukti integral dari batas bawah A batas atas B F akan kurang dari atau sama dengan integral dari batas bawah A batas atas B G. Teorema 1.1.14. Diberikan I sama dengan interval tertutup A, B atau selang tertutup A, B dengan C elemen dari I dan F memetakan I ke R terbatas untuk F elemen dari real selang tertutup A, B jika dan hanya jika F elemen dari real selang tertutup A, C dan F elemen dari real selang tertutup C, B dalam hal ini integral dari batas bawah A batas atas B F akan sama dengan integral dari batas bawah A batas atas C F ditambah dengan integral batas bawah C batas atas B F. Pembuktiannya, syarat yang perlu diketahui itu karena F elemen dari real selang tertutup A, B, maka untuk setiap bilangan epsilon lebih besar dari 0 terdapat partisi P pada selang tertutup A, B, sehingga U dengan F memetakan P dikurangi dengan L dan F memetakan ke P kurang dari epsilon. Nah, dibentuk P inverse
akan sama dengan P digabung dengan C, P1 inverse sama dengan P inverse irisan dari selang tertutup A, C, P2 inverse akan sama dengan P inverse irisan selang tertutup C, B. Jelas bahwa P merupakan bagian dari P inverse dan P inverse akan sama dengan P1 inverse digabung dengan P2 inverse dengan P1 inverse sama dengan P inverse irisan dari selang tertutup A, C partisi pada selang tertutup A, C dan P2 inverse akan sama dengan P inverse irisan dari selang tertutup C, B partisi pada selang tertutup C, B. Oleh karena itu diperoleh L dengan F memetakan P kurang dari sama dengan L dengan F memetakan ke P akan sama dengan L. F memetakan P1 inverse ditambah dengan L. F memetakan P2 inverse. Itu akan kurang dari atau sama dengan U dengan F memetakan P1 inverse ditambah dengan U. F memetakan P2 inverse akan sama dengan U. F memetakan P inverse kurang dari atau sama dengan U dengan F memetakan ke P. Dari persamaan ke-1 dan ke-2 diperoleh U dengan F memetakan P1 inverse dikurangi dengan L dengan F memetakan P1 inverse ditambah U dengan F memetakan P2 inverse dikurangi dengan L dengan F memetakan P2 inverse akan sama dengan U dengan F memetakan P1 inverse dikurangi dengan L dengan F memetakan P1 inverse kurang dari atau sama dengan U dengan F memetakan P dikurangi dengan L dengan F memetakan P kurang dari epsilon yang berakibat U dengan F memetakan P1 inverse dikurangi dengan L dengan F memetakan P1 inverse kurang dari epsilon dan U dengan F memetakan P2 inverse dikurangi dengan U dengan L dengan F memetakan P2 inverse kurang dari epsilon. Dengan kata lain terbukti bahwa F elemen dari real selang tertutup A, C dan F elemen dari real dengan selang tertutup C, B. Lebih lanjut, integral dari batas bawah A batas atas B F sama dengan if U dengan F memetakan P inverse di mana F memetakan P inverse elemen dari P dengan selang tertutup A, B. Maka akan sama dengan if U dengan F memetakan P1 inverse ditambah U dengan F memetakan P2 inverse akan dipetakan ke P1 inverse yang elemen P dengan selang tertutup A, C dan P2 inverse merupakan elemen dari P dengan selang tertutup C, B. Selanjutnya yaitu akan sama dengan if U dengan F memetakan P1 inverse dengan P1 inverse elemen dari P selang tertutup A, C ditambah dengan if U dengan F memetakan P2 inverse di mana P2 inverse merupakan elemen dari P dengan selang tertutup C, B. Ini akan sama dengan integral dari batas bawah A batas atas CF ditambah dengan batas bawah C batas atas B F. Itu syarat cukupnya karena F elemen dari real selang tertutup A, C dan F elemen dari real selang tertutup C, B. Maka nilai limit-limit di bawah ini ada integral dari batas bawah A batas atas CF sama dengan limit mutlak P1 menuju 0 S dengan F memetakan P1 dan integral dari CB atau integral dari batas bawah C batas atas BF sama dengan limit mutlak P2 mendekati 0 S dengan F memetakan P2.
Dengan P1 partisi pada selang tertutup A, C pada P2 merupakan dan P2 merupakan partisi dari selang tertutup C, B, jelas bahwa P sama dengan P1 digabung dengan P2 partisi pada selang tertutup A, B. Oleh karena itu, integral dari batas bawah A, batas atas B, F sama dengan limit mutlak P mendekati 0, S dengan F menetapkan ke P. Akan sama dengan pula limit mutlak P mendekati 0, S, F memetakan P1 digabung dengan P2. Akan sama dengan limit mutlak P1 mendekati 0, S dengan F memetakan P1 ditambah dengan limit mutlak P2 mendekati 0, S dengan F memetakan P2. Ini akan sama dengan bahwa integral dari batas bawah A, batas atas C, F integral dari batas bawah C, batas atas B, F. Catatannya, syarat cukup dapat dibuktikan dengan memanfaatkan bahwa fungsi F terintegral dark box pada selang tertutup A, C maupun pada selang tertutup C, B. Selanjutnya yaitu teorema 1.1.15. Jika fungsi F memetakan selang tertutup A, B menuju R terintegral pada selang tertutup A, B serta fungsi himpunan kosong memetakan selang tertutup A, B menuju R kontinu pada selang tertutup A, B dan Fx elemen dari selang tertutup C, D untuk setiap X elemen dari selang tertutup A, B, maka fungsi himpunan kosong digabung dengan F selang tertutup A, B menuju R terintegral pada selang tertutup A, B. Untuk pembuktiannya, karena himpunan kosong tersebut kontinu pada selang tertutup C, D, maka himpunan kosong terbatas di sana. Jadi K sama dengan sub himpunan kosong T memetakan T elemen dari selang tertutup C, D itu ada. Lebih lanjut, fungsi himpunan kosong kontinu seragam pada selang tertutup C, D. Oleh karena itu, untuk sembarang bilangan epsilon lebih besar dari 0 terdapat bilangan delta 1 lebih besar dari 0 sehingga jika S, T elemen dari selang tertutup C, D dan mutlak S min T lebih besar dari D1 atau lebih besar dari delta 1 akan berakibat mutlak dari himpunan kosong S dikurangi dengan himpunan kosong T kurang dari epsilon per 2K ditambah B dikurangi A plus 1 sama dengan epsilon inverse. Diambil delta sama dengan min delta 1, epsilon inverse karena fungsi F terintegral pada selang tertutup A, B maka terdapat partisi P pada selang tertutup A, B sehingga berlaku U dengan F memetakan P dikurangi dengan L dengan F memetakan P kurang dari delta 2 atau delta kuadrat. Katakan P sama dengan himpunan A sama dengan X0, X1 dan seterusnya sama dengan XK sama dengan B. Dan M kecil K sama dengan if Fx memetakan X elemen mutlak XK min 1, XK M besar K sama dengan sub Fx memetakan X dengan elemen di mana XK min 1, XK M kecil K inverse sama dengan if himpunan kosong Fx memetakan X elemen di mana XK min 1 atau XK M besar K inverse sama dengan if himpunan kosong Fx di mana X elemen dari di mana XK min 1, XK
Mohon maaf, tadi itu M kecil K sama dengan if fx di mana x elemen dari x k min 1 min xk. Selanjutnya adalah sifat-sifat integral Riemann. Yang pertama adalah sifat-sifat dasar integral Riemann. Proposisi 1, yaitu sifat kelinearan atau sifat kepositifan integral Riemann. Misalkan f, b, di mana I memetakan ke R atau f, G memetakan I menuju R diintegralkan pada I dan C elemen dari R atau real suatu konstanta, maka CF dan F plus G terintegralkan pada I dan integral dari integral dari batas bawah A batas atas B CF X dx sama dengan C integral dari batas bawah A batas atas B fx dx. Yang kedua, integral dari batas bawah A batas atas B f plus gx dx sama dengan integral dari batas bawah A batas atas B fx dx ditambah integral dari batas bawah A batas atas B gx dx. Pembuktiannya bisa dilihat pada slide PPT. Pembuktian yang kedua yaitu untuk sembarang interval IK sama dengan 1 tutup X K min 1 dan XK kita mempunyai if fx di mana X elemen dari IK ditambah dengan if Gx di mana X elemen dari IK kurang dari atau sama dengan if f plus gx di mana x elemen dari IK dan sub f plus gx di mana x elemen dari IK kurang dari atau sama dengan sub fx di mana x elemen dari IK ditambah sub gx di mana x elemen dari IK. Nah, diperoleh L di mana F memetakan P ditambah dengan L di mana G memetakan ke P kurang dari sama dengan L F plus G memetakan ke P dan U F plus G memetakan ke P kurang dari atau sama dengan U di mana F memetakan P ditambah dengan U di mana G memetakan ke P untuk sembarang partisi P dari I. Nah, dari kedua ketaksamaan tersebut diperoleh mutlak integral dari batas bawah A batas atas B F plus Gx dx dikurangi dalam kurung integral dari batas bawah A batas atas B fx dx ditambah dengan integral batas bawah A batas atas B Gx dx mutlak kurang dari epsilon. Karena ini berlaku untuk epsilon besar dari 0 sembarang, kita dapat menyimpulkan bahwa integral dari batas bawah A batas atas B f plus gx dx sama dengan integral dari batas bawah A batas atas B fx dx ditambah dengan integral dari batas bawah A batas atas B gx dx, dan bukti pun telah selesai. Oke, di sini saya akan meneruskan mengenai pembahasan integral Riemann. Di sini terdapat contoh, diberikan fungsi fx sama dengan 2x dengan 2 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 6 akan ditunjukkan bahwa integral 2x dengan batas atas b batas bawah 0 dx sama dengan 2 integral x dengan batas atas 2 batas bawah 0 dx. Penyelesaiannya yang pertama kita mencari dulu delta x. Delta x itu kita mengurangi batas atas dengan batas bawah 2 dikurangi 0 per n, jadi 2 kurangi 0 2 per n, 2 per n, delta x 2 per n. Nah, di sini kita ambil x1 nya itu 2i per n.
Lalu diperoleh fungsi X1-nya itu 2 dikali 2I per N sama dengan 4I per N. Di sini kita akan hitung sigma NI sama dengan 1 Fx1 delta X sama dengan sigma NI sama dengan 1. Tadi diketahui fungsi X1-nya itu 4I per N kita masukkan, lalu delta X-nya itu 2 per N. Lalu kita kalikan 4I kali 2, 8I per N kuadrat. Selanjutnya, jadi 8 per N kuadrat. Selanjutnya, sigma N, I sama dengan 1, I sama dengan 8 per N kuadrat dalam kurung N kuadrat ditambah N per 2 sama dengan 8 per N kuadrat dikali N kuadrat per 2 ditambah 8N per 2N kuadrat sama dengan 4 plus 4 per N. Di sini kita bisa diperoleh integral dengan batas atas 2 batas bawah 0, 2x dx sama dengan limit delta x I N menuju tak hingga sigma N I sama dengan 1 Fxi delta X sama dengan limit delta Xi menuju Xi sama dengan 0 N menuju tak hingga 4 ditambah 4 per N sama dengan 4. Lalu yang kedua delta X sama dengan masih sama seperti yang awal, delta X-nya itu 2 per N. Lalu di sini kita ambil X1-nya juga sama 2I per N. Maka diperoleh Fx satunya itu 2I per N sama dengan 2I per N. Di sini sigma N I sama dengan 1, Fx I delta X sama dengan sigma N I sama dengan 1, 2I per N, 2N, 2 per N sama dengan sigma NI sama dengan 1, 4I per N kuadrat. Diperoleh 8 per N kuadrat dengan sigma NI sama dengan 1, I itu 4 per N kuadrat dalam kurung N kuadrat ditambah N per 2 sama dengan 4 per N kuadrat dikali N kuadrat per 2 ditambah 4N per 2N kuadrat sama dengan 2 ditambah 2 per N. Sehingga diperoleh 2 integral dengan batas atas 2 batas bawah 0 x dx sama dengan 2 limit delta xi n menuju tak hingga sigma ni sama dengan 1 fxi delta x sama dengan 2 limit delta xi n menuju tak hingga 2 ditambah 2 per n sama dengan 4. Nah, dari persamaan ke-1 dan ke-2 diperoleh bahwa integral 2x dengan batas atas b batas bawah 0 dx sama dengan 2 integral x dengan batas atas 2 batas bawah 0 dx sama dengan 4. Lalu yang kedua ada contoh, kita diberikan fungsi fx sama dengan 2x dan gx sama dengan 4 dengan 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2 akan ditunjukkan bahwa yang pertama delta x sama dengan 2 dikurangi 0 per n menghasilkan 2 per n. Kita ambil X1-nya itu 2I per n, maka diperoleh Fx1-nya itu 2 dikali 2I per n ditambah 4. Jadi 4I per n ditambah 4. Lalu sigma Ni sama dengan 1, Fxi delta X sama dengan sigma Ni sama dengan 1 dalam kurung 4I per n ditambah 4 dikali delta X itu 2 per n sama dengan sigma Ni sama dengan 1 didapat 8I per n kuadrat ditambah 8n sama dengan 8 per n kuadrat. Lalu sigma Ni sama dengan 1, I ditambah 8 per n, sigma Ni sama dengan 1 sama dengan 8 per 2 n kuadrat dalam kurung n kuadrat ditambah n per 2 ditambah 8 per n dikali n sama dengan 8 per n kuadrat dikali n kuadrat per 2 ditambah
8N per 2N kuadrat ditambah 8 sama dengan 4 plus 4 per N ditambah 8 sama dengan 12 plus 4 per 8. Sehingga diperoleh integral dengan integral 2x plus 4 dengan batas atas 2 batas bawah 0, yaitu limit delta xi n menuju ta hingga sigma n i sama dengan 1 fxi delta x sama dengan limit delta x n menuju ta hingga 12 ditambah 4n sama dengan 12. Lalu yang selanjutnya ini delta x sama dengan 2 min 0 per n sama dengan 2 per n. Kita ambil x1 sama dengan x1 sama dengan 2i per n, maka diperoleh fungsi x1 sama dengan 2 kali 2i per n sama dengan 4i per n. Sigma ni sama dengan 1, fxi delta x sama dengan sigma ni sama dengan 1. 4i per n 2 per n sama dengan sigma ni sama dengan 1. Dihasilkan 8i per n kuadrat, hasilnya itu 8 per n kuadrat. Lalu sigma ni sama dengan 1, ini itu 8 per n kuadrat dalam kurung n kuadrat ditambah n per 2 sama dengan 8 per n2 dikali n kuadrat sama dengan 2 ditambah 8n per 2n kuadrat sama dengan 4 ditambah 4 per n. Sehingga di sini kita peroleh integral 2x dx dengan batas atas 2 batas bawah 0 sama dengan limit delta xi n menuju ta hingga sigma ni sama dengan 1 fxi delta x sama dengan limit delta x n menuju ta hingga 4 ditambah 4 per n sama dengan 4. Lalu selanjutnya delta x sama dengan 2 dikurangi 0 per n sama dengan 2 per n. Kita ambil x1 sama dengan x1 sama dengan 2i per n, maka diperoleh fx1 sama dengan 4. Sigma ni sama dengan 1, fxi delta x sama dengan sigma ni sama dengan 1, 4, 2 per n sama dengan sigma ni sama dengan 1, 8 per n sama dengan 8 per n, 1 sama dengan 8 per n sama dengan 8. Sehingga kita peroleh integral 4 dx dengan batas atas 2 batas bawah 0 sama dengan limit delta xi n menuju ta hingga sigma ni sama dengan 1, fxi delta x sama dengan limit delta xi n menuju ta hingga sama dengan 8. Nah, dari persamaan 1 dan 2 diperoleh integral 2x dx dengan batas atas 2 batas bawah 0 ditambah integral 4 dx dengan batas atas 2 batas bawah 0 sama dengan 4 ditambah 8, jadi 12. Nah, dari persamaan keduanya kita bisa diperoleh integral 2x tambah 4 dengan batas atas 2 batas bawah 0 dx sama dengan integral 2x dx dengan batas atas 2 batas bawah 0 ditambah integral 4 dx dengan batas atas 2 batas bawah 0 sama dengan 12. Proposisi 2, misalkan f dipetakan i ke r terintegralkan pada i jika fx lebih dari sama dengan 0 untuk tiap x anggota dari i, maka integral dengan batas atas b batas bawah a fx dx lebih dari sama dengan 0. Akibat ketiga, misalkan f, g dipetakan i ke r terintegralkan pada i jika fx kurang dari sama dengan gx untuk tiap x anggota dari i, maka integral dengan batas atas b batas bawah a fx dx kurang dari sama dengan integral batas atas b batas bawah a gx dx. Proposisi 3, misalkan f dipetakan i ke r terintegralkan pada i jika m fx m untuk tiap x anggota a, b, maka m b kurangi a kurang dari sama dengan integral dengan batas atas b batas bawah a
fx dx kurang dari sama dengan m b dikurangi a. Proposisi 4. Misalkan f dipetakan a, b ke r terbatas dan a kurang dari c kurang dari b, maka f terintegralkan pada a, b jika dan hanya jika f terintegralkan pada a, c dan pada c, b. Nah, dalam hal ini integral batas atas b batas bawah a fx dx sama dengan integral batas atas c batas bawah a fx dx ditambah integral batas atas b batas bawah c fx dx. Lalu selanjutnya teorema dasar kalkulus untuk integral Riemann. Teorema 5. Di sini membahas teorema dasar kalkulus 1. Misalkan f terbatas pada i sama dengan a, b dan f didefinisikan pada i sebagai fx sama dengan integral dengan batas atas b batas bawah a ft dt x anggota i, maka f kontinu pada i. Selanjutnya jika f kontinu di c anggota dari a, b, maka f mempunyai turunan di c dan f tc sama dengan fc. Lalu selanjutnya teorema 6, teorema dasar kalkulus 2. Misalkan f terintegralkan pada i sama dengan a, b jika f dipetakan i ke r adalah anti turunan dari f pada i, maka integral batas atas b batas bawah a ft dt sama dengan fb dikurangi fa. Buktinya diberikan epsilon lebih dari 0 sembarang pilih partisi P untuk anggota x0, x1 dan seterusnya xn dari i sedemikian sehingga v f, p dikurangi L, f, p kurang dari epsilon. Menurut teorema nilai rata-rata yang kita terapkan pada f, pada tiap interval x, k dikurangi 1, xk terdapat titik tk anggota x, k dikurangi 1, xk sedemikian sehingga f dalam kurung xk dikurangi f xk dikurangi 1 sama dengan xk dikurangi 1, xk f tk. Misalkan mk dan mk adalah infimum dan supremum dari f pada xk dikurangi 1, xk, maka mk xk kurangi 1 xk kurang dari sama dengan f xk dikurangi f xk dikurangi 1 kurang dari sama dengan mk xk dikurangi xk dikurangi 1 untuk tiap k sama dengan 1, 2, sampai dengan n. Perhatikan bahwa bila kita menjumlahkan suku-suku di tengah, maka kita peroleh suatu deret teleskopis yang jumlahnya sama dengan fb dikurangi fa. Karena itu L, f, p, f, b, b dikurangi fa kurang dari sama dengan u, fp. Namun kita juga mempunyai L, f, p kurang dari sama dengan integral dengan batas atas b batas bawah a ft dt kurang dari sama dengan u, f, p. Akibatnya kita peroleh integral batas atas b batas bawah a ft dt dikurangi fb dikurangi fa kurang dari epsilon. Karena itu berlaku untuk epsilon lebih dari 0 sembarang dan kita bisa simpulkan bahwa integral dengan batas atas b batas bawah a ft dt sama dengan fb dikurangi fa. Selanjutnya yang ketiga, teorema nilai rata-rata dan teorema Taylor untuk integral. Jika f kontinu pada i sama dengan a, b, maka f akan mencapai nilai maksimum m dan minimum m pada a, b. Menurut proposisi 3, kita mempunyai
M B dikurangi A kurang dari sama dengan integral dengan batas atas B batas bawah A fx dx kurang dari sama dengan M B dikurangi A, atau M kurang dari sama dengan 1 per B dikurangi A integral dengan batas atas B batas bawah A fx dx kurang dari sama dengan M. Nilai 1 per B dikurangi A integral dengan batas atas B batas bawah A fx dx disebut sebagai nilai rata-rata integral f pada interval I. Dalam versi diskrit, nilai rata-rata aritmetik dari sejumlah bilangan adalah jumlah dari bilangan-bilangan tersebut dibagi dengan banyaknya bilangan itu. Nah, dalam versi kontinu, integral menggantikan jumlah dan panjang interval menggantikan banyaknya bilangan. Mengingat M dan M ada di daerah nilai F dan 1 per B dikurangi A integral dengan batas atas B batas bawah A fx dx ada di antara kedua nilai tersebut, maka menurut teorema nilai antara mestilah terdapat suatu titik C anggota dari I sedemikian sehingga fc sama dengan 1 per B dikurangi A integral dengan batas atas B batas bawah A fx dx. Fakta ini dikenal sebagai teorema nilai rata-rata untuk integral yang dinyatakan di bawah ini bahwa kita bisa mengingat sebelumnya bahwa teorema nilai rata-rata untuk turunan itu dalam konteks turunannya nilai rata-rata analog dengan kecepatan rata-rata dalam fisika. Lalu teorema 7, teorema nilai rata-rata untuk integral. Jika F kontinu pada I sama dengan A, B, maka terdapat C anggota dari I sedemikian sehingga FC sama dengan 1 per B dikurangi A integral dengan batas atas B batas bawah A fx dx. Lalu teorema 8, teorema Taylor untuk integral. Misalkan F, F pangkat T sampai F pangkat N kontinu pada I sama dengan A, B, maka FB sama dengan F A ditambah B dikurangi A FT dalam kurung A ditambah sampai dengan B dikurangi A pangkat N kurangi 1 per N kurangi 1 F N dikurangi 1A ditambah EN dengan EN sama dengan 1 per N dikurangi 1 integral dengan batas atas B batas bawah A B dikurangi T N kurangi 1 F pangkat N T dt. Buktinya dengan pengintegralan parsial kita peroleh EN sama dengan 1 per N dikurangi 1 B dikurangi T pangkat N kurangi 1 F pangkat N kurangi 1 T dengan batas atas B batas bawah A ditambah N kurangi 1 integral batas atas B batas bawah A B dikurangi T pangkat N dikurangi 2 F pangkat N dikurangi 1 T dt. Dihasilkan negatif B dikurangi A pangkat N dikurangi 1 per N dikurangi 1 F N kurangi 1 A ditambah 1 per N dikurangi 1 integral batas atas B batas bawah A B dikurangi T pangkat N dikurangi 2 F N pangkat N kurangi 1 T dt. Jika kita lakukan pengintegralan parsial hingga N kali, maka kita akan sampai pada hasil yang tadi telah saya jelaskan.